Kembali lagi ke Viewer Snapshots, itu dia jawabannya. Penghasilan Lady Gaga over the past year is $90 million, yaitu 90 juta dolar Amerika. Waduh, pantesan ya dia mendapat gelar Forbes Most Powerful Celebrity pada tahun 2011. Hebat Lady Gaga, padahal dia adalah drop out dari New York University, nggak pernah selesai kuliahnya. Dan selain itu dia juga membuat prestasi lain. Dia adalah Twitter user pertama yang mempunyai 12 juta follower. Justin Bieber sama Presiden Obama aja kalah loh. Oke pemirsa, pengen tahu berita menarik lainnya tentang selebriti? Ini dia Celebrity Wrap Up. Matthew McConaughey is officially off the market. Sorry ladies. Aktor ganteng ini akhirnya melamar pacarnya Camila Alves pada hari Natal. Congratulations guys. Dan satu lagi yang off the market, Britney Spears. Britney baru-baru ini mengumumkan pertunangannya dengan agennya Jason Trawick. Aktor dan produser Vin Diesel baru-baru ini mengungkapkan kalau akan ada 2 seri terakhir untuk film Fast and Furious. Menurutnya film ini akan lebih kompleks dari sequel sebelumnya. James Franco menjadi playboy? Ton. Menurut majalah Variety, James akan memerankan si pemilik majalah Playboy dan pendiri Playboy Enterprises, Hugh Hefner, dalam film Lovelace. Walaupun terlihat elegan dan sangat pro, tapi ternyata Meryl Streep tidak sesempurna yang dibayangkan banyak orang. Menurut aktris pemenang piala Oscar ini, ternyata ia juga sering lupa loh sama dialognya. Selena Gomez ternyata sempat deg-degan kalau ia akan gagal di Hollywood. Menurut artis berusia 19 tahun ini, ia sering merasa tidak percaya diri dengan talentanya. Dan ia merasa bersyukur dengan kesuksesannya sekarang. Demam 3D tidak membuat sutradara Steven Spielberg untuk latah memproduksi ulang 2 film klasik karyanya, E.T. dan Jaws dalam bentuk 3D. Menurutnya, ia hanya ingin fokus ke proyek film-film terbarunya. Pemirsa, tidak afdol rasanya kalau kita tidak intip ada apa sih berita yang menarik di Snapshots News Corner. Ini dia. Halo News Junkie, jumpa lagi dalam Snapshots News Corner bersama saya Kartika Oktaviana. Tahun baru, semangat baru, pastinya informasi baru untuk kamu-kamu. Ada apa aja minggu ini? Ini dia. Mau tahu siapa yang akan jadi lawan Presiden Barack Obama dalam pemilu Amerika Serikat November 2012 ini? Wah, belum ketahuan tuh. Karena partai oposisi, yaitu Partai Republik, masih harus melakukan serangkaian pemilihan pendahuluan untuk menentukan siapa jagonya. Sejauh ini sih unggulannya adalah mantan Gubernur Massachusetts Mitt Romney. Tapi masih ada beberapa politisi lain yang bernafsu menggesernya, termasuk Ron Paul, Newt Gingrich, dan Rick Santorum. Kalau politisi Amerika siap beradu di TPS, lain halnya dengan para petinju perempuan Afghanistan ini. Untuk pertama kalinya, perempuan Afghanistan akan ikut bertanding dalam olahraga tinju yang juga untuk pertama kalinya akan digelar di ajang Olimpiade London tahun ini. Ini terobosan besar loh buat perempuan Afghanistan. Selama di bawah kekuasaan Taliban, boro-boro tinju. Olahraga apapun, sekolah dan bekerja di luar rumah itu terlarang bagi perempuan. Mendingan tinju atau berenang di air nyaris beku? Aduh, mendingan gak dua-duanya deh. Ini tradisi kota Harbin di Cina, di mana setiap tahun di musim dingin, warga memecah es di permukaan sungai dan terjun lalu berenang di air bersuhu minus 25 derajat Celcius. Konon, kebiasaan ini baik untuk kesehatan. Tapi buat saya sih, makasih deh. There they are. Sampai ketemu lagi dalam Snapshots News Corner minggu depan. Untuk menjadi penyanyi muda dan bekerja sama dengan produser handal di Amerika, bisa jadi itu aja adalah sebuah mimpi. Tapi untuk Meghan Henry yang telah datang ke Amerika semenjak usia 4 tahun, mimpi itu menjadi kenyataan karena sekarang dia sudah mempunyai album dan video klip dan sekarang menetap di Los Angeles, California. Pengen kenalan dengan Meghan? Ini dia liputan selengkapnya bersama Vicky Federline. Betul sekali Vivit Kavi. Halo pemirsa VOA Snapshot. Baru usianya 16 tahun tapi ternyata prestasinya sudah segudang. Siapakah dia? Inilah dia, Meghan Henry. No, I don't need you, I'm better on my own. Call all you want, no, I won't answer my phone. I don't need you, I'm better on my own. Call all you want, no, I won't answer my phone. Really have
study, and you really have to do your homework, and you just have to know the material. And then I have singing, and I performed, and then I Miss Teen, and then cheered. It's really crazy. It is crazy. Apalagi untuk seorang remaja multitalenta berusia 16 tahun seperti Meghan Henry yang memiliki berbagai aktivitas dari penyanyi profesional, cheerleader, dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Miss Teen Asia USA. I'm a freshman in college, and I know I'm still 16, and I really should be a junior in high school, but, I just wanted to go faster, and I think it's really fun. With skinny jeans on, and I got you. Pada usia 15 tahun, Meghan telah bekerja sama dengan produser ternama Ronnie King yang pernah memproduseri lagu-lagu Mariah Carey, Tupac Shakur, and Snoop Dogg. I've been in and out of the studio, and it's a lot easier with college because it's so chill, and I have my own schedule and stuff. But I've been writing songs, and I'm working on my music video, which we're planning, and we're getting the storyline together, so I'm pretty excited for that. Selain sukses di dunia seni, Meghan juga sukses dalam pendidikan formal. Siapakah sosok di balik kesuksesan Meghan? My mother for having the amazing quality of being organized and having the great quality of knowing how to manage her time because I inherited those qualities. Berkarir di Amerika Serikat tentunya bukanlah hal yang mudah. Aku Indonesian, that's different, and I think it's very unique, and it's a good market too, so, I think I hold something different. Keunikan Meghan menjadi daya tarik tersendiri. She brings cultural diversity. She's brilliant. She has enthusiasm. She's a cheerleader, and she's a magnet for students just like her. She's very mature for her age. At 16, I would not have been able to do what she does, and she's really awesome for doing it. We're gonna be best friends forever. We're gonna be best friends. Sebagai Miss Teen Asia USA, Meghan memberikan pesan kepada generasi muda. You can live life to the fullest without succumbing to society's pressures around you. Itu dia si cantik Meghan Henry, pemirsa VOA Snapshots. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk terus berprestasi dan mudah-mudahan Meghan Henry bisa tampil lagi di Indonesia. Sekian dulu dari saya Vici Federline. Kita ketemu lagi di liputan-liputan menarik lainnya. Back to Vivid Cafe, silakan Vivid. Oke, Vici Federline, terima kasih liputannya, very inspirational. Semoga cerita Meghan Henry tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa Snapshot, khususnya para remaja ya, dan anak-anak muda. Jangan putus asa, terus berjuang sehingga tercapai cita-citanya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini masih banyak liputan menarik. Salah satunya Star Story tentang Adele, berita olahraga, dan juga ada Celebrity Wrap Up. Sekarang tebak dulu trivia quiz tentang Gerard Butler.